Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab, apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Engkau merdeka dari apa yang tak kau inginkan. Engkau budak dari apa yang kau serakahi. Betapa banyak hal yang tersembunyi dalam dirimu. Bila kau cermati secara seksama barulah engkau bisa melihatnya. Yang paling berbahaya adalah dosa ragu kepada Allah. Sesungguhnya ragu terhadap rezeki berarti ragu terhadap Zat yang memberikan rezeki. Sesungguhnya dunia ini terlalu hina untuk dirisaukan. Diceritakan bahwa ada seorang penggali kubur yang bertobat kepada Allah. Kemudian suatu hari ia berkata kepada gurunya, "Wahai guruku, kira-kira aku sudah menggali 1000 kubur. Kusaksikan wajah mereka berpaling dari kiblat." Mendengar hal tersebut, gurunya itu berkomentar, "Wahai anakku, itu terjadi karena mereka ragu dalam masalah rezeki." Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah, di sisi alam yang fana. Tujuan syaitan adalah agar manusia tidak ridha atas keadaan yang Allah tetapkan untuknya. Ia berusaha mengeluarkan mereka dari pilihan Allah menuju pilihan mereka sendiri. Ketahuilah, ketika Allah memasukkanmu ke dalam suatu keadaan, Dia pasti akan selalu membantumu. Namun, jika engkau masuk ke dalamnya dengan kemauan sendiri, Dia akan membiarkanmu. Meminta rezeki dengan baik adalah meminta dan bersyukur kepada Allah jika diberi, dan menyadari pilihan terbaiknya jika tidak diberi. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu, setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa. Karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang terhijab bagimu. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang. Seseorang tidak disebut mencintai kalau masih meminta sesuatu dari yang dicintai, namun orang-orang yang betul-betul mencintai ialah orang yang mau berkorban untukmu. Maka sesungguhnya orang yang mencintai ialah orang yang memberimu, bukan orang-orang yang minta diberi pemberianmu. Jika engkau melihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, dan menyebut segala apa yang diketahuinya, maka ketahuilah bahwa itu tanda-tanda kejahilan pada dirinya. Salat adalah pembersih hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. Engkau lebih membutuhkan belas kasih-Nya ketika taat daripada ketika bermaksiat. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, maka akan diseret, agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada. Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu, dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat melimpah. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab segala sesuatu yang tidak ditanam maka hasilnya tidak akan sempurna.
Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidakjujuranmu dalam menghambakan diri kepada Allah. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Siapa yang merasa dirinya tawadu, berarti ia sombong, karena tawadu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu, ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang. Bisa jadi kamu bukan orang yang benar-benar baik. Kamu kelihatan baik hanya karena kamu di antara orang-orang yang lebih buruk dibanding dirimu. Persahabatanmu dengan orang awam yang tidak merestui hawa nafsunya lebih baik dibandingkan persahabatan dengan pemuka agama yang merestui nafsunya. Kau tunduk kepada alam selama belum melihat penciptanya. Jika kau telah menyaksikannya, maka alam akan tunduk kepadamu. Lipatan hakiki adalah kau melipat jarak dunia sehingga kau melihat akhirat lebih dekat ketimbang dirimu sendiri. Seseorang tidak disebut mencintai kalau masih meminta sesuatu dari yang dicintai, namun orang-orang yang betul-betul mencintai ialah orang yang mau berkorban untukmu. Maka sesungguhnya orang yang mencintai ialah orang yang memberimu, bukan orang-orang yang minta diberi pemberianmu.